Halo teman Riota, balik lagi nih sama Ika di sini. Di sini kita kedatangan narasumber. Salah satunya mungkin kalian pernah cek juga, dia adalah founder dari Kampung Inggris IM, Inggris Medina, yang udah berjalan selama berapa tahun tuh Mas Sandi? Hampir 1 tahun lebih ya? Hampir 1 tahun? Setahun lebih lah, Setahun setahun lebih. lebih 3 bulan lah, mungkin lebih tepat. Iya. Nah, kan kita Mm-mm. pertama kali ketemu kan pertamanya tuh di kampung Inggris ya. Terus kemudian saya pergi lanjut fokus untuk dapetin pendidikan, Mas Sandinya masih bertahan di sana gitu sampai akhirnya saya ketemu kabar Mas Sandi sendiri dapat kesempatan work permit di Australia ya. Boleh cerita nggak sih Mas dari mulai dulu jadi pengajar tutor di kampung Inggris terus habis itu sekarang mendirikan bisnis sendiri, idenya tuh muncul dari mana ya Mas ya? Ya pertama kali sih sebenarnya waktu itu kan saya pertama kali datang ke Kampung Inggris itu udah lama, sudah sejak dari 2013 ya. Mm-mm. Gitu. Cuma itu kan nggak lama tuh, cuma 3 bulan setengah gitu loh. Habis itu saya dapat kerja di kontraktor migas gitu ya kan, di Mm-mm. namanya Guna Nusa di Jakarta gitu. Setelah setahun, karena waktu tahun-tahun 2014 itu kan mulai terjadi yang namanya krisis minyak kan, Mm-mm. gitu. Terjadilah perampingan kan, ya, dan alhamdulillah saya salah satu korbannya gitu. Gitu. Alhamdulillah ya, karena meniti karir yang beda jadinya. Harus disyukuri seperti Hmm. itu ya kan. Gitu. Setelah itu, karena rasa kangen saya yang luar biasa sama kampung Inggris, gitu Mm-mm. ya kan. Setelah resign 2014 akhir itu saya balik lagi ke kampung Inggris, tapi dengan tujuan baru. Waktu pertama kali saya datang ke sana awal 2013, tujuan saya tuh cuma pengen improve speaking aja kan. Gitu. Mm-mm. Pas akhir 2014, tujuan saya tuh mau improve English akademik, Mm-mm. terutama IELTS gitu toh. Gitu. Karena waktu itu tujuan besar saya itu pengen study abroad. Ya setelah itu ya masih belajar speaking juga sih awal-awal datang kan. Habis itu saya memutuskan untuk apa mengambil kursus gitu ya kan. Mungkin kita kan sempat jadi partner guru ya, Iya. Mm-mm. gitu. Lembaga Sampai yang sekarang sama, masih kok. gitu. Di tes English School gitu ya kan. setelah Mm-mm. setelah sekitar 5 bulanan saya jadi murid, mereka kan ngangkat saya jadi tutor, dan ya saya terima karena memang saya tuh pengen pengen belajar lebih lanjut gitu ya kan, karena memang tujuan saya pengen go abroad, dapetin beasiswa, ya pokoknya lanjut S2 lah gitu. Habis itu dari 2000, petualangan dimulai itu dari 2015 kan, Mm-mm. gitu. Jadi tutor, sampai 2016 mencoba apply beasiswa gitu ya kan, gagal gitu ya kan, coba lagi beasiswa lain, gagal gitu ya. Nah, di akhir tahun nggak tak akhir tahun sih, di pertengahan tahun 2016 saya mulai mengubah objektif tujuan saya gitu loh, mulai realistis gitu ya kan, gitu ya, bahasa kasarnya sadar diri lah gitu. Karena saya paham, pertama saya kan asalnya dari Bengkulu kan, provinsi Mm-mm. ya, Bengkulu itu bisa dibilang provinsi yang nggak maju-maju banget lah di Sumatera gitu ya kan. Saya doakan ke depan maju, walaupun sekarang masih belum masanya gitu ya kan. Ibaratnya dari kampung, bahasa Inggris saya parah, IELTS-nya nggak dapat waktu zaman itu gitu ya kan. Kan IELTS 6,5 saya belum dapat waktu apply beasiswa, juga belum dapat, tapi TOEFL-nya udah kan. Terus saya juga merasa dari kampus biasa yang rata-rata keterima beasiswa tuh rata-rata ya, tapi ada juga beberapa teman-teman ya kampus biasa mereka dapat beasiswa gitu. Ya mereka kebanyakan background-nya dari orang-orang yang luar biasa lah gitu. Atau yang pernah punya prestasi ketika kuliah atau di luar kuliah gitu loh ya kan. Nah, kebetulan saya waktu kuliah itu cuma jadi anak-anak biasa lah. Apa mas? Apa mas? Orang Kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. ya kuliah pulang. Oh, dulu saya parah waktu kuliah itu, uh, ngegame dulu di warnet kan. Oh, Gitu. oke. Habis itu kuliah pulang. Heeh. Dulu saya gamer garis keras gitu.
lagi Bisa libur kuliah seharian itu, seharian di warnet gitu, nggak oh pulang-pulang ke iya, rumah. iya bisa saya pergi pagi, pulang pagi bisa tuh. Pulang-pulang saya masuk jendela dimarahin sama ibu gitu. Tadi mana aja gitu kan. Oh jadi apa? Jadi kebuka semua ya ayam-ayam masa lalu. Nggak nyangka yang kebuka loh. Gitu. Ya, ya gitu. Jadi saya sadar bahwa my past gitu loh is not too good gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau saya nge-apply beasiswa ya kelebihan saya juga cuman pernah berorganisasi di BEM kan gitu, dan ada pengalaman kerja yang menurut saya itu nggak relevan sama jurusan yang mau saya ambil gitu. Dan saya lihat juga saya kan dari sosial toh, saya kan dari S1 ekonomi kan gitu. Saya mulai realistis, kebanyakan yang diterima di beasiswa tuh jurusan sains gitu toh gitu. Kalaupun ada orang ekonomi yang keterima itu orang-orang super luar biasa yang IELTS-nya itu adalah 7,5, kampus-kampusnya itu kan kampus-kampus kelas berat. Iya, yang kayak US punya ya. Yang kayak US punya, apalagi yang LPDP terbaru membuat kayak jurusan kayak saya itu ya sudah. Mau nggak mau harus sana. Lu nggak usah mikir terlalu jauh lah coy gitu. Dengan kemampuan lu yang ya saya tahu, saya kan mendapatkan IELTS 7,5 itu mungkin orang kayak saya, oh itu ya mati-matian gitu ya kan, berdarah-darah gitu ya kan. Dan akhirnya saya mengubah objektif saya kan, saya mulai realistis. Pertengahan tahun 2016 saya mencoba apply yang namanya Work and Holiday Visa WHV. Sebenarnya saya udah tahu ini sejak dari tahun 2014 gitu kan. Cuma baru saya apply 2016 itu karena ya alhamdulillah kegagalan saya di beasiswa kan gitu. Akhirnya saya mulai realistis, dan waktu tahun 2016 itu WHV itu masih gampang. Jadi sekarang makin sulit gitu maksudnya Mas? Dulu kuotanya 1.000 itu tiap tahun nggak pernah terpenuhi. Dulu kan kuotanya 1.000 per tahun kan. Sekarang katanya kuotanya 4.000. Cuman kalau pandemi kayak gini malah nggak diterima-terima kan visa gitu ya kan. Gitu. Dulu kuotanya 1.000 nggak pernah terpenuhi setiap tahun. Sekarang itu semenjak mulai terkenal tahun 2016, orang-orang yang apply di tahun 2017, 2018, 2019, terakhir 2019 saya dengar itu buka dalam kurun waktu berapa menit ya? 5 atau... Oh, cepat banget langsung terpenuhi ini kuotanya gitu. Menit, ya langsung habis. Berkas kuotanya. Penuh gitu. Iya, soalnya yang namanya WHV itu bukan kayak seleksi beasiswa ya. Asalkan berkas-berkas kalian lengkap, insya Allah keterima gitu loh. Gitu. Jadi kayak kacang goreng lah, siapa aja bisa beli kan. Kalau kacang gorengnya habis, ya sudah. Gitu. Kalau beasiswa kan kita ada harus dulu kayak kan. Agar ini ya kompetitif lah ya. Kalau dari ininya sendiri dapat pengalaman apa Mas di sana pas lagi WHV itu? Iya pas WHV pertama kali kan saya datang ke Darwin tuh. Ya kebanyakan sih pengalaman-pengalaman dahsyat sebagai babu ya sama ini. Kalau di sana yang diincar sebenarnya apa pada saat awal memutuskan mau nyoba WHV-nya sendiri karena apa? Lebih to make money sih. Oke. Karena alhamdulillah ganti kursnya itu ya. Maksudnya ganti kursnya yang dimanfaatin gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah target ngumpulin duitnya juga nggak tercapai gitu ya kan. Kenapa? Saya pernah kecelakaan di situ. Oh. Kayak gitu. Ya pengalaman-pengalaman sebagai babu di restoran, terus ya saya pernah cuci piring, pernah bersih-bersih dapur, pernah buang sampah, bla 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 gitu ya kan. Terus saya juga pernah kerja di tempat pemetikan buah, cuman jangan kalian bayangkan ya metik buah di Northern Territory Australia itu sempat seperti yang kalian tonton di YouTube. Keren, mau enak gitu ya. Karena di Northern Territory itu ya kan, di Catherine itu nama desanya gitu kan. Gitu. Itu tuh kalau siang hari suhunya 43 derajat. Panas banget. Panas. Itu malah ngalahin Indonesia itu. Jelas. Kalau di Indonesia tuh mataharinya matahari nyaman lah gitu. Kalau sana itu ngigit gitu ya kan. Nah, ngantisipasinya ya saya pakai lengan panjang gitu kan, sama topi gede segini gitu. Ya tetap aja panas sih. Iya, nggak mungkin lah. Makin panas kayaknya pakai baju lengan panjang gitu.
Iya, itu metik buah dari pagi jam 7 Mm-mm. sampai sore jam 4 atau jam 5 kan. Mm-mm. Tiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu ya kan. Gitu. Ya, dulu saya kurus sana karena kerjanya keras. Sekarang mulai gemuk lagi gitu ya kan. Gitu. Habis itu setelah dari sana saya pergi ke Sydney, berubah profesi sebagai kuli bangunan gitu. Pernah Mm. jadi kuli bata, pernah jadi kuli cat, pernah jadi kuli macam-macam lah gitu. Mm. Mostly kalau saya ditanya kerjanya apa, kalau pakai bahasa Inggris kan construction laborer. Iya. Pas ditranslate gitu ya kan, kuli bangunan coy. Jadi ini ya, jadi beda target banget, jauh banget dari sarjana ekonomi langsung jadi ini ya, lebih ke teknisnya yang malah digali. Tapi Mas, boleh tahu dong, itu pada saat kembali dari WHV yang itu kan berarti udah pindah ke Kediri atau gimana belum? Pindah ke Kediri maksudnya menetap di Kediri. Iya, menetap ke dirinya gimana prosesnya gitu, dari maksudnya dari yang tadi kan ini kan tadinya kan ke WHV sendiri kan pengen dapetin uang buat entah rencananya apa gitu kan. Terus sampai sekarang posisinya sekarang udah sampai di Kediri sendiri, gimana tuh sampai kebentuk sebuah apa ya, rencana yang cukup matang ya dari rencana-rencana sebelumnya kan. Gitu. Jadi gini, WHV itu kan maksimal 2 tahun zaman saya. Mm-mm. Kalau sekarang sih bisa 3 tahun gitu ya kan. Gitu. Ada perubahan kebijakan gitu ya kan. Dan Mm-mm. kebijakan itu saya nggak dapat. Mungkin kalau saya dapat kebijakan, saya udah 3 tahun. Gitu. Cuman dapatnya 2 tahun gitu loh. Ya ngejar target nikah juga sih. Pulang Mm-mm. dari WHV kan. Gitu. Mm-mm. Tadi pertanyaan apa? Yang Iya, jadi gimana pas dari tetap? kan habis dari WHV kan balik ke Indonesia nih ceritanya. Sebenarnya di Ah. situ udah ngerencanain apa gitu sih belum atau belum Oh gitu? iya, iya, iya. Mm-mm. Saya tuh tidak seperti kebanyakan para WHVers Indonesia yang lain ya waktu di Australia gitu ya kan. Maksudnya gimana? Karena ya kan mereka rata-rata fokus kerja gila-gilaan gitu ya kan, dari Oke. Sabtu Mm-mm. bahkan sampai Minggu, targetnya itu make a lot of money gitu loh kan. Mm-mm. Gitu. Kalau saya selama di Australia itu, um, mindset saya itu sudah dalam pikiran I'm not gonna be here forever gitu loh. Mm-mm. Gitu. Karena saya merasa sebesar-besarnya gaji saya sini, memang besar Mm-mm. sih gaji itu, bisa dapat sampai kayak 30 sampai 40 juta bersih. Mm-mm. Nggak bersih sih ya, dikurangin saya biaya hidup dari 10 sampai 20, kamu mungkin bisa saving 10 sampai 30 juta kan sebulan gitu. Mm-mm. Tergantung dari lifestyle lah gitu ya kan. Mm-mm. Cuma aku nggak kayak gitu. Aku tuh dulu selalu menyempatkan pulang dari kerja itu self Mm-mm. study di digital marketing gitu ya kan. Oke. Mm-mm. Gitu. Jadi aku tuh udah belajar optimasi Instagram itu sejak dari tahun 2016 sebenarnya gitu ya kan. Mm-mm. Gitu. Semenjak di tes itu udah belajar gitu ya kan. Cuman benar-benar diperdalam ketika di Australia gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau di tes kan hampir nggak ada waktu untuk belajar kan. Tapi kalau di Mm-mm. sana malamnya aku udah waktu, jadi kayak sekitar 1 jam nonton video-video mastah di YouTube, dia Mm-mm. praktek gitu, atau nonton e-course yang berbayar gitu ya kan, yang saya Mm-mm. bayar gitu kan, itu praktek gitu. Ya banyak yang saya invest dari yang gratis sampai berbayar tuh untuk e-course itu ya. Kalian kalau misalnya ada duit untuk bayar course online ya bayar aja gitu loh. Karena memang investasi terbaik itu adalah leher ke atas daripada Mm. investasi lain gitu loh. Nah, akhirnya ya minimal saya belajar setengah sampai 1 jam kan sehari, hampir tiap hari sih gitu ya kan. Tentang dunia digital marketing gitu ya kan. Gitu pertama sih Facebook Ads waktu itu ya kan. Saya mulai mencoba optimasi Instagram dari yang cara paling jelek sampai yang cara paling bagus. Ya, kalau sekarang kan cara bagus, dulu cara Mm-mm. jeleknya juga saya praktekkan dulu gitu ya kan. Sampai akhirnya saya pulang, Mm-mm. lebih tepatnya itu 29 Februari 2019 ya, tahun lalu gitu kan. Saya pulang dari Australia dan sekitar tanggal 8 Maret ya udah saya dirikan kursusan kan, yang cuma bermodalkan total dana yang saya keluarkan tuh 20 juta gitu. 20 juta
untuk yang bisnis sekarang atau pendapatan dari kemarin WHV? Untuk bisnis yang sekarang. Oke. Jadi kalau teman-teman mengira saya itu pulang dari Australia itu membawa uang yang jumlah uang yang cukup besar, you are wrong, karena saya itu pernah kena kecelakaan tahun 2018, kecelakaan kerja, di mana jari saya itu masuk ke sebuah mesin yang ada mesin yang pisaunya itu ya kan. Ini jari saya nih, itu hampir putus dari tengah. Jadi sempat, tapi kan itu di asuransi kan, Mas? Kalau di Australia kan lebih secara itu bukannya asuransi ya? Saya tuh pakai asuransi backpacker gitu, bukan asuransi student kan. Iya. Jadi asuransi backpacker ini ternyata tidak full gitu. Cuman mengcover sebagian, nah sebagian lagi itu harus saya bayar. Itu makanya besar lah, puluhan juta gitu ya, gitu. Dan saya tuh pemulihan di Indonesia itu 4 bulan, dan masa pemulihan itu juga mengeluarkan biaya tidak sedikit gitu ya kan, gitu. Jadi ya tabungan saya terkuras cukup banyak untuk bayar hutang rumah sakit sama pemulihan gitu ya kan, gitu. Dan sepulangnya saya dari Australia ya nggak banyak uang saya bawa, tapi alhamdulillah itu cukup lah untuk nikah gitu, untuk umroh udah saya alokasikan gitu ya kan. Jadi udah ada budget sendiri antara masing-masing, untuk bisnis gimana, untuk umroh gimana, sama untuk nikah gimana gitu? Saya bagi 4 dong gitu. Biaya untuk nikah, gitu ya kan. Sebenarnya biaya untuk nikah itu saya alhamdulillah dapat istri yang Masya Allah ya, gitu. Yang si ceweknya nggak minta macem-macem, yang saya tanya maharnya mau apa, dia bilang terserah gitu ya kan, bebas mau apa gitu ya kan. Dan jujur saya juga nggak keluar biaya apa-apa selain mahar. Saya nikah tuh cuma keluar biaya mahar doang. Jadi kayak biaya pesta atau biaya itu nggak ada, saya gitu kan. Ya kalau Nabi kan menganjurkan berikanlah mahar terbaik gitu. Cuman kalau ke cewek permudahlah mahar, kalau ke cowok berikan mahar terbaik, ya saya kasih mahar terbaik gitu kan. Ya mahar saya itu sekitar total 13 gram emas kan, 10 gram emas batang sama 3 gram cincin emas 3,5 gram gitu kan. Ya modalnya nggak banyak lah, 11 gitu, sekitar 13 atau berapa ya gitu. Ya itu kan mahar terbaik saya gitu ya kan, gitu. Tapi selebihnya saya nggak keluar biaya lain gitu. Sama umroh udah saya alokasikan gitu ya kan. Sama bisnis 21 atau 22 juta udah saya alokasikan gitu ya kan. Sama biaya saya hidup minimal 1 tahun. Gitu. Gitu. Biaya hidup saya dan istri minimal 1 tahun. Karena saya tahu biaya hidup di Kediri itu kan rendah. Gitu. Bahkan kalau saya jujur, saya itu pernah hidup sama istri ya. Gitu. Itu tuh 700.000 kita berdua itu udah cukup. Gitu lah. Untuk dalam sebulan ya? Dalam sebulan gitu. Ya makannya cuman tahu, telur, tempe, kangkung, dan itu udah enak gitu. Ya makan apa adanya lah gitu. Dan udah saya ya udah cukup gitu. Akhirnya dari situ ya berbisnis gitu kan, berbisnis di khususan offline awal gitu. Itu sendiri apa bareng sama temen Mas pas lagi awal bikin? Awalnya berpartner gitu ya kan, cuma karena ada masalah gitu ya kan, masalah di profesionalitas gitu loh. Akhirnya saya memutuskan jalankannya online itu sendiri. Ada sih tim-tim lain ya kan, gitu. Kayak yang di head of department di kita itu ya kan, saya berpartner sama mereka gitu ya kan, gitu loh. Itu di online ya gitu ya kan. Cuman di online itu setelah saya pindah ke online ya akhirnya saya putuskan kerja sama mereka gitu ya kan. Gitu loh. Jadi awalnya Mas pas lagi offline berarti dikelola sendiri gitu dengan merekrut beberapa orang gitu ya Mas ya? Kalau offline saya berpartner sama mereka sih gitu ya. Saya jalan setahun alhamdulillah biasa aja gitu. Ya lumayan sih berkembangnya. Cuman nggak wow gitu ya kan. Gitu. Cuma ya ibaratnya berbisnis tuh mirip kayak kisah Siti Hajar ya gitu, yang lari dari Safah Marwah dia muter-muter gitu ya kan.
nyari air gitu ya kan gitu. Ya saya juga muter-muter. Saya tuh sebenarnya bisnis di bidang pendidikan ini bukan waktu di kampung ini saja. Sebelumnya udah pernah di Jakarta namanya IELTS Master gitu ya kan. Cuman karena partner saya itu memang tidak bisnis oriented, maksudnya dia purpose-nya itu pengen jadi dosen balik ke Makassar gitu. Oke. Saya nggak bisa punya partner yang setengah-setengah kan gitu. Akhirnya apa namanya, saya memutuskan ke Pare gitu ya kan gitu. Alhamdulillah ya offline banyak masalah lah gitu ya kan gitu. Ini jadi pelajaran gitu ya kan, banyak masalah, akhirnya dapat banyak pelajaran juga gitu ya kan gitu ya. Ini akhirnya saya memutuskan online gitu ya kan gitu. Sebenarnya online itu kita sudah mulainya sejak Desember, cuman dulu itu tidak kayak sekarang gitu ya kan gitu loh, yang apa yang ramai banget gitu ya kan. Dulu tuh saya tuh masih seperti ada perdebatan lah di tim gitu ya kan, bahwasanya partner saya itu mengatakan bahwa di US itu tuh sudah rata-rata kampus swasta dan lain-lain itu mereka sudah go online gitu ya kan. Saya terima gitu ya kan pendapatnya, cuman kan Indonesia itu kan biasanya mundur 5-10 tahun toh. Iya, Gitu. benar. Saya bilang, ya ini pasti akan terjadi, online ini akan oke di Indonesia gitu kan, akan di masa depan pasti akan itu, cuman nggak sekarang, mungkin 5 tahun, paling cepat 5 tahun dari sekarang gitu. Tapi yang pandemi ini mempercepat semuanya gitu loh. Karena orang di force kan, ya mau nggak mau harus go online gitu ya kan, gitu loh. Dan saya nggak nyangka juga ternyata sudah saya bolak-balik ke Safa, Marwah, yang ke IELTS Master, ke Inggris Madinah, gitu ya kan, dari kursusan offline di kota besar sampai ke desa kecil di kampung Inggris gitu ya kan. Ternyata air zam-zamnya itu ada di online gitu loh. Yang memang keinginan saya terbesar sejak dulu, kerjanya itu pengen dari rumah aja gitu ya kan. Karena memang effort kerja bisnis offline itu luar biasa besar, dan saya itu agak keberatan meninggalkan istri itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya kan gitu. Ya nggak enak lah ninggalin keluarga itu seharian terus bolak-balik tiap hari gitu, atau sampai nginep gitu kan. Sebenarnya kurang nyaman sih, tapi kalau online ini dari rumah aja bisa sih. Apalagi kalau saya udah punya anak kan, jadi saya bisa nggak ngontrol sih, istri itu kalau ngelihat suaminya mungkin ya, nanti kamu juga ngerasain lah gitu, kalau udah ngeliat suaminya ada di rumah ya tenang lah gitu. Artinya ya kita juga tenang aja sih gitu, dekat keluarga gitu ya, kerjanya dari rumah aja gitu ya kan gitu loh. Ya ternyata zam-zamnya ada di bisnis online. Kalau dari ininya, online maksudnya. Kalau dari perpaduannya sendiri, Mas kan pertama sempat ini ya, ambil digital marketing gitu, nekunin digital marketing sendiri gitu. Emang udah aware gitu kalau seandainya ke depan ada potensi di sana gitu, sebelum kayak maksudnya perdebatan internal terkait masalah pelebaran bisnis dari sisi online-nya sendiri kan memang ini ya, maksudnya akhirnya dijalanin, tapi kan tetap butuh dari digital marketing ya, karena kan persaingan digital marketing itu lebih ekstrim kan ketimbang offline gitu. Itu gimana bisa ngerangkai formula bisa bagus dari sisi digital marketingnya sampai sekarang aja bisa dibilang dari jumlah followernya terus bertambah, linear sama pemasukan, semoga ya. Bener nggak? Amin. Gitu. Gimana tuh Mas? Kalau dari ininya sendiri, tarik garis lurusnya gitu, pernah kepikiran nggak sih dulu tuh yang kayak nekunin digital marketing itu akan berdampak sepesat ini gitu untuk bisnisnya Mas sendiri gitu? Memang saya udah ada gambarin bahwa saya kan dulu kerja di Australia itu kan pernah kerja di perusahaan kontraktor tapi di bidang pool renovation ya, jadi renovasi kolam renang gitu kan. Bos saya itu sebenarnya itu cukup mahir juga di digital marketing kan, di websitenya gitu ya kan gitu. Saya suka cerita sama dia gitu ya kan, bahwa yang membuat perusahaan dia itu bertahan sampai puluhan tahun kayak gini dan proyek itu selalu banyak gitu ya kan, karena digital marketing gitu ya kan gitu loh.
ya mereka itu main di Google Ads, main di Facebook Ads dan lain-lain gitu ya kan, gitu. Akhirnya ya saya berpikir ya dari mantan bos saya itu ya memang good gitulah digital marketing, kan bisnis dia offline kan gitu, cuman kan dia kayak full renovation gitu ya kan, orang-orang calling dia untuk merenovasi kolam renang di rumah-rumah warga di Australia gitu ya kan. Dari situ ya, dan saya juga melihat banyak mastah ibaratnya kan, bahasa kita tuh mastah atau suhu di luar sana itu yang ya mereka itu kayak luar biasa gitu kan dari digital marketing gitu loh. Dan sebenarnya digital marketing itu ketika saya pelajari lebih dalam, this is my passion gitu loh. Gitu. Dan memang saya suka gitu berpikir tentang marketing, tentang psikologi manusia, kayak mana cara customer itu berpikir, terus kata-kata gimana yang bisa membuat mereka itu beli atau macam-macam lah. Itu hal yang sangat, ya kalau saya belajar gitu loh, this is me gitu loh. Pas aku belajar digital marketing gitu loh. Walaupun saya bukan, nggak bisa dibilang pelajar keras juga ya kan, gitu. Karena saya saya ini audio tipe pendengar gitu ya kan, gitu. Belajarnya itu bukan dari baca, tapi dari dengar gitu ya kan. Saya nonton, saya praktekin gitu ya kan, gitu. Kalau orang-orang lain kan mungkin dari baca, kalau mungkin kayak Ika kan dari baca. Saya nggak kuat baca. Itu teler mungkin saya gitu ya kan. Tapi kalau dengerin sebuah podcast atau YouTube itu saya kuat gitu ya kan, gitu loh. Akhirnya ya udah saya belajar, praktek dikit-dikit, belajar dari YouTube, dari e-course yang saya beli kan, praktek dikit-dikit gitu loh. Sebenarnya bagi teman-teman yang nonton video ini, digital marketing itu tidak seperti kalian belajar, contoh kayak kalian belajar ya mungkin belajar berenang, atau kalian mungkin kayak belajar TOEFL atau IELTS, atau kalian mungkin belajar masak gitu ya kan. Karena ada satu unsur di dalam digital marketing itu yang harus dilewati sama orang-orang yang belajar digital marketing, yaitu adalah mentalitas. Jadi kalau misalnya contoh nih ya kan, kalau kita belajar TOEFL ya, anggap kan pengen TOEFL 550 itu kan lelah fisik gitu ya kan, gitu, lelah mental gitu ya kan, habis waktu, habis tenaga, lebih banyak habis waktu sama habis tenaga kan, sama lelah pikiran gitu ya kan. Nah, di dalam digital marketing ada namanya satu fear gitu loh kan, gitu loh. Karena kita belajar itu pakai modal gitu loh. Contoh saya mau testing untuk FB Ads gitu ya kan, itu kan ada modalnya, misalnya harus testing minimal 100.000 sehari gitu ya kan. 100.000 sehari itu maksudnya apa, Mas? Iklan gitu. Oh, iklan. Oh iya iya ya. Iklan gitu ya kan, gitu loh. Dan terus kalau gagal coba lagi, salah di mana, kalau gagal coba lagi, ternyata terus sampai ke teknikalnya itu kan gitu. Dan belajar digital marketing tuh almost everything needs money gitu loh. Oke. Jadi invest dulu baru dapat ini ya, timbal baliknya gitu. Potensi baliknya itu baru harus diukur gitu maksudnya ya. Saya tuh boncos tuh ibaratnya kamu ngiklan anggaplah 10 juta bisa nggak dapat apa-apa gitu. Contoh aja gitu ya. Atau ngiklan sekian ratus ribu nggak dapat apa-apa. Atau mungkin ngiklan 10 juta cuma dapat 7 juta, itu juga termasuk boncos gitu ya kan. Gitu. Saya tuh boncos sudah belasan juta ya, tapi saya masih mending lah. Ada orang-orang lain tuh boncos sampai ratusan juta gitu ya kan. Terus e-course yang saya beli itu juga udah belasan juta juga nilainya gitu ya kan. Ya modal saya belajar digital marketing itu bisa masuk di angka puluhan juta, termasuk boncosnya, termasuk gagalnya ya kan. Gitu. Nah, kebanyakan orang-orang pas belajar digital marketing itu karena modalnya besar dan prosesnya itu lama gitu. Dan digital marketing itu unik. Digital marketing itu is like art. Jadi nggak ada formula khusus gitu ya, yang baku yang bisa itu. Iya, karena kita tuh mempelajari selera orang bukan sih? Iya, kita mempelajari kayak selera orang, kita tuh mempelajari psikologi manusia, kita tuh mempelajari seni, kita tuh mempelajari
apa yang difikirkan customer gitu ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak baku, nggak pasti gitu. Iya, Dan itu benar. bisa cepat berubahnya gitu. Jadi orang yang belajar digital marketing itu sebenarnya kalau saya bilang ya, otak kanannya itu harus kuat banget. Jadi harus ini kreasi banget gitu ya. Otak kanannya itu harus kuat gitu. Kalau ya sebenarnya dibutuhkan juga otak kirinya kan kalau kita baca-baca data dari yang sudah kita iklankan gitu ya. Cuma dia harus kreatif, jadi otak kanannya itu harus main gitu loh. Jadi dia harus paham banyak hal gitu ya kan. Ya mungkin karena saya orangnya ya terkenal waktu saya jadi tutor kan agak-agak stres gila ya, memang otak kanan saya memang out of the Ini. box gitu, Iya. gitu. Jadi memang cocok jadi digital Hmm. marketing gitu loh. Ya memang this is my world gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang belajar digital marketing, kalau lagi boncos, kalau lagi gagal, kalau lagi stres gitu ya kan, ya nikmatin aja. Dan belajar digital marketing itu bukan kayak belajar TOEFL. Kalau belajar TOEFL misalnya kamu hari ini belajar scoring kan, oh ternyata skor saya hari ini 500 sekian gitu kan, bulan depan naik tuh 510 atau 520 gitu kan. Kayak Ada tangganya pasti ukurannya gitu ya. gitu. Ada ukurannya. Digital marketing enggak. Bisa aja bulan ini untung, bulan depan boncos, bisa gitu. Bisa aja bulan ini boncos, bulan depan makin boncos, bisa. Bisa aja bulan ini untung besar, bulan depan nggak ada untung sama sekali, bisa gitu. Jadi selama dia mempelajari hal ini kan seni gitu ya kan, gitu. Ketika dia sudah dapat polanya, nah, sebenarnya digital marketing itu ada pola sih. Dan setiap bisnis itu punya pola, dan digital marketingnya juga beda-beda gitu loh kan. Karena saya sudah berkecimpung di dunia English education ini sekitar kurang lebih hampir 5 tahun gitu ya kan, gitu. Saya pahami polanya gitu kan, dan akhirnya saya dapat gitu. Oh ternyata polanya seperti ini, dan audiensnya itu ngumpulnya mayoritas di Instagram ya, mayoritas gitu. Walaupun ada juga yang di Facebook, ada juga yang di YouTube dan lain-lain gitu kan. Cuman terbesarnya ada di Instagram sih saya kan, gitu ya kan, gitu. Ya udah akhirnya saya perdalam gitu tentang, selain dari ilmu digital marketing, saya juga belajar yang namanya organic marketing gitu ya kan. Contoh kayak how to grow your followers gitu ya kan, organically gitu ya kan, gitu. Sama ya macam-macam sih gitu. Berarti kalau yang organik ini setelah dari digital marketing ya, lebih ke acquisition prosesnya berarti masuk ke organically ini? Sebenarnya digital marketing itu internet marketing itu ada banyak tipenya ya kan. Digital marketing itu cuman ibaratnya bahasa kerennya lah gitu. Cuman kalau di kaum immerse internet marketers tuh, kita itu bisa membuat internet marketing itu kita bagi 3 gitu loh. Yang pertama itu traffic yang bisa kita kontrol, traffic yang tidak bisa kita kontrol, gitu ya kan, gitu. Yang kedua itu traffic yang bisa dikontrol, sama yang ketiga itu traffic yang kita miliki sendiri. Nah, traffic yang bisa kita kontrol itu adalah contoh ya, Facebook Ads, gitu, Google Ads. Ini kan kita bayar, terus kita bisa kontrol nih. Orang yang kita tuju siapa gitu ya? Orang kita tuju siapa, ini segala macam, bla bla bla, kita bisa targetkan gitu ya kan. Terus kalau udah untung kita bisa scale up gila-gilaan gitu kan. Kalau anggaplah lagi belum baik gitu kan, pasar lagi turun, bisa kita turunkan budgetnya gitu, bisa kita kontrol nih, tapi harus bayar ke platform penyedia sosial gitu, kayak Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain gitu ya. Yang kedua itu adalah traffic yang tidak terkontrol. Traffic tidak terkontrol itu adalah contoh follower di Instagram gitu loh. Terus subscriber YouTube gitu. Terus friends list di Facebook gitu loh. Karena kenapa? Karena contoh nih, saya kan alhamdulillah Instagram saya kan punya 377.000 followers kan gitu. Terus saya posting nih gitu. Pasti otomatis saya berharap dijangkau oleh 377 orang. Tapi nggak mungkin itu. Karena itu tidak terkontrol gitu. Kita post aja, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak terkontrol itu. Kadang engagement-nya besar, kadang engagement-nya rendah gitu loh. Suka-suka Instagram gimana algoritmanya bekerja gitu ya.
suka-suka Facebook, suka-suka YouTube gitu ya kan. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah traffic yang kita miliki gitu. Traffic yang kita miliki itu seperti kayak email list, WhatsApp gitu, grup Telegram dan lain-lain. Facebook Pixel itu juga termasuk sih gitu. Nah, sebenarnya digital marketing itu adalah sebuah skill atau pekerjaan untuk mendatangkan traffic di dunia digital. Jadi itu yang namanya traffic di dunia digital, traffic manusia gitu ya kan, gitu loh. Nah itu yang namanya digital marketing gitu. Nah terbagi 3 yang tadi saya jelaskan tadi, gitu loh kan. Nah saya belajar 2 hal yang cukup dalam ya. Yang ketiga ini saya sedang proses gitu ya kan, yang traffic yang kita miliki gitu ya. Karena saya juga sedang membangun WhatsApp list gitu ya kan, sama email list gitu. Tapi yang saya dalami itu yang traffic berbayar, terutama di Facebook dan Instagram. Yang kedua itu yang organik. Nah, organik ini dulu saya pakai cara yang jelek. Yang jelek itu spam ini ya, cara spam. Tapi jadi kayak message per orang gitu dengan konten kita. Ya, jadi gini, dulu saya punya mindset yang bagus ya, cara grow followers di Instagram itu, dan ini saya tekankan ke teman-teman yang nonton ya, jangan pernah beli followers, jangan pernah followers gitu loh, gitu. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman suntik followers, algoritma Instagram yang sekarang tuh nggak sebaik yang dulu gitu loh. Kalau yang sekarang itu akun-akun, saya tuh punya beberapa kompetitor ya di kampus Inggris. Akun-akunnya itu besar, followernya itu sampai ada yang 100.000, ada yang 200.000. Ternyata semenjak algoritma Instagram itu berubah, mereka itu followernya nggak bisa naik lagi gitu, malah turun terus setiap hari, turun ratusan. Saya kan punya datanya, jadi bisa saya ukur gitu kan. Pokoknya sebulan itu mereka bisa berkurang 3.000 followers setiap bulan. Saya malah nambah terus gitu ya kan. Di algoritma Instagram yang terbaru malah baik untuk akun-akun yang memang dari awal itu sehat, followersnya itu nggak ada yang fake gitu ya kan. Gitu. Jadi maksudnya kalau kayak kita, mau contoh kita memperbesar followingnya dulu, terus nanti dia antara dia follow back atau enggak, itu lebih bagus ketimbang kita suntik si ini tadi follownya kita gitu. Dulu saya pakai cara spam itu ya saya kasih tahu ya. Saya tuh dulu follow unfollow, tahu nggak follow unfollow? Jadi itu dulu Instagram itu kita bisa follow orang sampai 1.000 per hari. Nah nanti kalau sudah seminggu itu kan 7.000 orang yang kita follow kan. Nah dari 7.000 orang ini ada sekitar 2.000 orang yang follow back. 2.000 sampai 3.000 orang yang follow back kan. Habis itu saya unfollow sampai habis dalam kurun waktu 7 hari juga gitu ya. Dulu Instagram tuh kita bisa follow orang sampai 1.000 per hari. Gitu. Sekarang maksimal 50. Lebih dari 50 auto ban Instagram. Nah, auto ban Instagram yang sekarang sama dulu tuh beda. Dulu kamu kalau kena ban dari Instagram tuh paling cuma sehari. Kamu nggak bisa follow orang aja ya kan. Kalau misalnya kamu spamnya itu di follow, kita nggak bisa nge-follow orang gitu ya kan. Kalau kita nge-spam orang tuh di like, kita nggak bisa nge-like orang gitu ya kan. Selama 1 kali 24 jam. Kalau sekarang, ketika kita spam gitu ya kan, yang saya lakukan dulu gitu ya kan, itu bisa seminggu. Wah, lama juga ya. Dan bukan cuma satu fitur yang tidak bisa kita lakukan. Dulu kan mungkin kalau kita spam nggak bisa follow doang kan. Kalau sekarang complicated, nggak bisa follow, nggak bisa nge-like, nggak bisa komen, gitu ya kan. Instagramnya cuma bisa ngapain coba? Cuma bisa nge-DM orang sama nge-unfollow. Jadi lebih baik kita lebih baik kita following dia lama, maksudnya kita maintain yang kita following sambil memperbesar ke yang lain berarti ya. Kalau dulu tuh saya tuh waktu pakai cara spam, terkumpul lah follower organik sampai 24.000 kan. Nah, cuman bedanya dulu tuh saya mainnya itu, saya nge-follow akun-akun dengan niche market tertarget. Jadi saya tuh nge-follow akun-akun kompetitor. Gitu loh. Kompetitor di bidang bahasa Inggris. Gitu ya kan. Saya follow-followin tuh followersnya kan. Nah, banyak tuh yang follow kan. Nah, kan niche marketnya sama tuh. Nah, di tahun 2019 ketika saya pulang dari Australia, saya tuh sebenarnya udah paham yang namanya how to grow Instagram melalui konten gitu ya kan. Gitu. Akhirnya saya mintalah tim saya,
tolong bikin konten begini. Awalnya kita trial error gitu ya kan, testing konten ini, saya bilang, oh ini jelek. Awalnya kita pakai quote-quote kan, quote-quote bahasa Inggris, gitu ya kan. Itu hasilnya buruk kan, akhirnya saya pikir jangan pakai quote lagi. Gitu. Akhirnya kita bikin, ada namanya broken English, ada namanya English quiz gitu ya kan, ada namanya English tips, gitu ya kan. Ternyata yang paling banyak ngasih impact tuh yang dari broken English gitu ya kan. Udahlah mulai tuh melejit, follower kita tuh cepet dari 23.000 jadi 60.000 dalam kurun waktu 2 bulan gitu ya kan. Gitu. Dan itu organik semua gitu ya kan. Gitu loh. Karena mainnya konten dulu. Akhirnya saya mulai paham ternyata Instagram itu baik sama akun-akun yang aktif buat konten, dan konten itu menarik gitu ya kan. Tapi sebenarnya buat konten yang disukai sama audiens, kalau nggak disukai sama audiens apa? Karena banyak orang bikin konten yang menurut dia bagus, tapi menurut audiens tidak. Gitu. Kalau saya bikin konten yang menurut audiens bagus, karena itu kita bisa lihat dari apa namanya? Dari ini ya, view insight-nya itu insight, ya. View insight. Jadi kan kita lihat view konten tuh. Nah, kita bisa pilih postingan mana yang engagement-nya paling tinggi, atau postingan mana yang reach-nya paling tinggi gitu kan, atau postingan mana yang orang paling banyak follows gara-gara postingan ini gitu loh. Saya tuh ada beberapa postingan itu yang reach-nya itu sampai 500.000. Satu postingan itu reach-nya sampai 500.000. Bayangin aja. Masih ingat postingannya apa, Mas? Masih ingat. Apa dong? Broken English itu. Gitu ya kan. Nah, akhirnya mulailah saya mulai kelihatan kan di ranah dunia persilatan kampung Inggris gitu ya. Followernya cepat naik gitu ya kan. Mulailah terjadi perselisihan. Bukan perselisihan, terjadi apa tuh? Serangan fitnah gitu ya kan, kayak bilang saya itu beli followers lah dan lain-lain. Ya seperti itulah dunia bisnis gitu ya kan. Gitu. Ya mulailah kita mulai diuji lah. Kita itu ya kan, gitu loh. Dan dari situ saya konsisten kan bikin konten-konten bagus gitu kan, sampai kita menemukan ternyata pakai carousel post gitu ya kan, gitu. Yang sekarang kan namanya carousel post kan, jadi kayak album gitu kan. Gitu. Jadi ada banyak seri gitu, bercerita gitu kontennya ya, kayak mirip microblogging gitu nggak sih? Ya, microblogging gitu ya kan, gitu. Nah itu sekarang winning konten kita gitu ya kan, yang alhamdulillah sudah mulai banyak dipraktekkan sama akun-akun lain gitu ya kan. Gitu. Cuman kita masih cepat juga sih growing followersnya gitu loh. Ya alhamdulillah gitulah gitu. Ya nggak nyangka sih. Ternyata sampai secepat itu saya juga nggak nyangka. Saya pikir mungkin saya sudah siap sih mungkin untuk berbisnis struggling 2-3 tahun atau 4 tahun pertama gitu ya kan. Ternyata alhamdulillah Allah kasih jalannya gitu beda ya. Kasih jalannya beda gitu. Kasih jalan itu sebenarnya ya nyaman, saya online kan. Di rumah aja bisa main sama dedek bayi gitu ya kan. Bisa jagain istri gitu ya kan. Kalau istri minta tolong ya tinggal bantuin gitu. Iya gitu. Kalau lapar dianterin. Kalau lapar tinggal aja. Jadi ini ya, kerja efektif di rumah berarti. Nggak ngaruh banyak dong berarti Mas pas lagi WFO sebenarnya. Ya. Di rumah nggak ngerasa, tapi kalau dari bisnis kerasa ya yang offline-nya ya. Kalau offline kan saya tutup 100%. Jadi langsung alih online cepet ya? Iya, kita memang salah satu lembaga yang gerak cepat gitu ya kan. Gitu. Karena memang saya sudah sadar sejak Februari itu saya udah bilang ke teman-teman gitu ya kan. Ini bentar lagi Kampung Inggris akan ditutup ini. Cepat atau lambat gitu ya kan. Gitu. Karena saya sudah melihat potensi akan ditutup kan gitu. Entah saya mikir ya kan paling lambat April ini ya kan. Ternyata akhir Maret ditutup gitu ya kan. Gitu. Sebelum Pare ditutup tuh saya sudah persiapan banyak hal, dari segi bikin website khusus online gitu ya kan. Terus kita bahas kurikulum, bahas ini, bahas itu, banyak gitu yang saya kerjakan gitu ya kan. Gitu loh.
sampai akhirnya Parefix ditutup dan akhirnya kita sudah jalan gitu loh online gitu ya. Iya, dan tidak menyangka sampai wow ini gitu loh. Ya saya nggak nyangka sampai wow ini gitu loh. Gitu. Ya alhamdulillah lah, mungkin lagi jalan Allah kasih rezeki di sini untuk bisa berkontribusi di tengah pandemi gitu ya. Gitu loh. Kalau Mas Sandi ngasih tips buat anak-anak muda nih yang mau buka usaha, tapi maunya budgetnya nggak terlalu banyak gitu. Salah satu opsi kan mungkin dari sisi online ya. Menurut Mas Sandi, apa sih yang harus mereka persiapkan sebelum mereka gambling buka usaha gitu? Karena kan buka usaha juga butuh persiapan ya sebenarnya kalau dari ceritanya Mas Sandi ya. Boleh bagi tipsnya nggak? Sebenarnya bisnis itu bisa diukur sih. Nggak gambling sebenarnya bisnis itu gitu ya. Gitu. Karena kalau mau saya ceritakan gitu kan kisah sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf gitu. Dia itu tuh hijrah dari Mekah ke Madinah itu cuman bawa baju doang gitu loh, kan baju di badan gitu. Dia itu sahabat Rasulullah yang terkenal kaya di Mekah gitu ya kan. Akhirnya dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kata orang-orang Mekah, kalau kamu mau hijrah tinggalkan semua harta-hartamu gitu ya. Dia tinggalkan semua harta-harta dia yang banyak gitu ya. Nyampainya dia di Madinah itu kan compang-camping, cuman baju seadanya gitu ya kan. Dia sampai malah ditawari sama salah satu sahabat Rasulullah juga gitu ya kan. Setengah dari harta dia ya kan, salah satu orang terkaya gitu ya kan di Madinah gitu ya kan, sama ya ditawari harta sama istri gitu ya kan, gitu. Dia tolak gitu ya kan. Dia cuma bilang tunjukkan di mana pasar gitu loh. Akhirnya ditunjukkan kan di mana pasar gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam sih tentang kiat-kiat si Abdurrahman bin Auf ini ya luar biasa gitu ya kan, gimana dia bisa membuat nggak ada modal sama sekali dalam tempo waktu 3 bulan gitu. Dia menjadi orang terkaya di Madinah dari nggak punya apa-apa. Jadi sebenarnya dari situ ya kita udah ada pesan gitu ya kan, tunjukkanlah di mana pasar, show me the market gitu loh, bahwa di mana ada keramaian selalu ada potensi gitu loh. Dan mindset yang harus kalian bangun itu adalah mental pengen belajar, mental pantang menyerah gitu ya kan, gitu. Semua yang di bisnis itu bisa diukur gitu loh. Dari nggak ada hal yang gambling dalam bisnis. Mungkin pemikiran orang-orang yang terbiasa mungkin bekerja gitu ya kan, jadi employee, mereka menganggap bahwa berbisnis itu adalah sebuah kegiatan gambling gitu ya. Padahal setelah saya jalani enggak. Saya itu punya data-datanya, saya itu jadi tahu, oh ini bisa diukur, oh ini begini. Kita bisa meramal masa depan lah gitu loh dari data-data yang kita punya gitu ya kan, gitu. Itu aja sih. Pertama yang harus kalian lakukan itu adalah investasi leher ke atas, investasi otak dulu gitu. Terus perbaiki mindsetnya, jangan ada yang namanya mental block. Nah ini mental blocknya yang paling parah gitu loh. Contoh mental block itu dia merasa gaptek gitu ya kan. Ini sebenarnya orang-orang yang merasa gaptek ini saya paling kesal gitu ya. Karena saya itu dari kota kecil gitu ya kan, di Sumatera. Dia itu mungkin masih di Pulau Jawa ya kan, membandingkan provinsi dia sama provinsi saya itu nggak apple to apple kan, gitu loh. Gitu. Ya saya jelas provinsinya lebih tidak baik lah daripada dia gitu ya kan. Cuman dia bilang dia gaptek, dia nggak bisa. Itu berarti mental block. Gitu. Perbaiki dulu pola pikirnya, gitu ya kan, mindset itu, gitu ya kan. Terus kita tuh harus jadi kayak gelas kosong, gitu lah ya kan. Terima semua masukan yang baik-baik gitu ya kan. Terima ilmu dari guru kita atau dari course kita gitu ya kan. Gitu lah. Nah, jadi kosongkan gelas dulu, terima ilmu, habis itu jangan pantang menyerah. Ketika gagal itu ya coba lagi, gitu ya kan, gitu loh. Dan kalau memang belum berhasil ya coba lagi, gitu ya kan. Nah, yang paling berat mungkin di dunia bisnis ya, kasih tahu gitu ya kan, itu adalah tekanan dari keluarga mungkin ya kan. Gitu. Apalagi
bagi teman-teman yang memang keluarganya itu dari kaum kaum karyawan atau kaum kaum pekerja gitu kan. Saya kan ibu bapak saya kan dosen kan gitu. Berharap saya menjadi seorang, kalau nggak dosen ya kerja di sebuah lembaga, Perusahaan jadi besar PNS lah. gitu ya. Kalau nggak Enggak juga PNS sih, gitu. mau pengen Oh, banget lebih mereka tuh PNS ke yang PNS gitu. secure gitu ya. Iya gitu loh. Nah, gitu. Akhirnya alhamdulillah ya tidak terwujud gitu ya kan. Ini sih mau anaknya kayaknya. Gitu Membuktikan ya diri kan. kayaknya. Gitu. Karena ya memang passion saya di sini, dan saya itu orangnya kalau sudah do something, I'm gonna do it consistently gitu loh. Jadi saya akan ngelakuinnya secara konsisten gitu loh. Pelan gitu loh. Memang yang saya lakukan itu agak ekstrim kan gitu, dari ke Pare, ke Australia gitu. Jadi kuliah stay, balik bikin kursusan gitu ya kan. Mungkin kalau orang-orang melihat kisah saya kan anak dosen gitu ya kan. Gitu. Sebenarnya ya Sebenarnya kayak karena punya saya punya channel ya, lah ya, maksudnya mampu untuk ngembangin apa yang udah dipunya dari keluarga gitu ya. ya gitu. Bukan maksudnya punya ya, saya tuh ada tekanan untuk jadi orang yang jadi akademik gitu ya kan. Alhamdulillah otak saya nggak sanggup jadi akademisi gitu ya kan. Gitu. Karena akademisi itu otak kiri sekali. Saya kan bukan tipe-tipe otak kiri kan gitu. Karena saya pernah bekerja waktu di Jakarta itu kan di sektor keuangan kan, itu seperti neraka kan. Kerja di keuangan banyak itu. ya. Itu kerja di keuangan, jadi itu lebih banyak administrasi ya kan, dari pagi sampai sore itu saya ngeliatin angka-angka, kertas, itu sakit kepala saya. Bete itu ya. Lama sembuhnya, jalan-jalan baru sehat lagi ya. Ya pokoknya ngitungin duit orang lah, ngitungin duit orang, harus teliti, salah dikit ulang lagi dari awal gitu kan. Nah, ulang lagi dari awal itu bukan bentar, bisa habis udah berapa lembar gitu ya? 1 sampai 3 jam untuk ulang dari awal. Gitu. Ya, ternyata salah hitung ya kan gitu. Aduh, ini salah di mana ini? Salah input bagian mana gitu ya. Dulu ya saya tidak sanggup gitu loh untuk melakukan sebuah kegiatan yang sama berulang-ulang atau monoton gitu, atau dikekang gitu ya kan. Gitu. Akhirnya ya inilah dunia saya di dunia digital marketing gitu ya kan. Dan saya merasa gitu ya. Jadi kayak saya bisa mengaktifkan otak imajinasi saya untuk di dunia digital marketing gitu ya kan. Bisa berpikir, oh ternyata manusia, customer tuh berpikir seperti ini. Oh ternyata psikologi manusia itu seperti ini. Oh ternyata orang-orang tuh suka postingan yang seperti ini. Oh ternyata orang bisnis saya itu interestnya tuh ini. Oh ternyata pola-pola itu, itu berstimulus tuh otak kanan saya. Dan saya suka hal-hal seperti itu. Gitu. Otak kiri nggak bisa memproses hal-hal kayak gitu. Otak kiri bukan kayak gitu, butuh bener. data. Gitu. Udah tersaji dulu datanya, baru analisis jalan. Ya sebenarnya ada juga sih di digital marketing itu yang data. Karena pas habis kita ngiklan tuh kan dikasih data kan, kita baca gitu kan. Cuma interpret data kan, abis ini mau bikin strategi apa kan butuh imajinasi juga kan. Nah iya, untuk membuat sebuah karya besar gitu ya kan, itu butuh imajinasi yang out of the box lah gitu. Nah, ya buat teman-teman sih, yang paling penting sih investasi leher ke atas, benerin mindsetnya, dan jangan pantang menyerah gitu. Karena dalam sejarah itu ada orang yang nggak punya modal apa-apa, itu bisa jadi orang terkaya di kotanya gitu ya kan, dalam kurun waktu 3 bulan gitu. Nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita tuh butuh modal untuk bisnis, bullshit. Yang dibutuhin dalam bisnis itu adalah skill, adalah dia memang paham gitu loh, polanya itu gimana gitu loh. Karena kalau dia sudah mindset itu butuh modal, kemungkinan kalau nanti bisnisnya itu grow, dia akan minjem duit, dan ini nanti tidak sehat untuk bisnisnya. IM ini alhamdulillah kita nggak punya hutang sama sekali ya gitu. Kita nggak punya hutang ke bank, nggak punya hutang individu gitu ya kan. Yang piutang banyak gitu loh. Gitu. Kalau piutang kan uang masuk yang tertunda, ya kan Mas? Iya toh. Tapi kalau hutang nggak ada gitu. Gitu. Ya itu sih prinsip saya gitu ya. Menjauhi yang namanya riba gitu ya kan. Sebenarnya saya tidak anti hutang ya. Hutang tuh boleh.
gitu. Cuman jangan jadi kebiasaan, karena ada orang-orang yang contohnya dia coba hutang 100 juta contoh ya gitu. Terus dia bisa lunas nih, terus dia ketagihan, hutang lagi ya. Itu bagus itu. Kalau kita bisa ngutang untuk nggak ngutang untuk mengembangkan bisnis, itulah bisnis yang benar-benar sehat. Gitu. Kalau kita bisa go big tanpa hutang, atau bahkan tanpa investor, itu udah adalah bisnis yang luar biasa. Gitu. Karena banyak sejarah membuktikan banyak bisnis-bisnis besar di masa lalu itu, atau bisnis handal di masa lalu itu yang tanpa hutang, tanpa investor, dan mereka benar-benar sukses luar biasa. Gitu. Ya terus, dan kebanyakan orang-orang ya nggak sadar akan hal-hal itu, gitu loh. Malah takut gitu ya kan. Mungkin karena mindset yang sudah terbentuk di lingkungan. Gaulnya salah sih. Gaulnya salah. harus cari lingkungan baru ya. Ya gitu. Makasih banyak loh Mas Andi atas sharingnya untuk sesi cerita muda kali ini. Kami tutup dulu untuk scan di sesi ini. Terus kalau ada pertanyaan boleh komen dan komentar di kami tunggu. Terima kasih. Yuhu. Tetap.